Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Pak Heru. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Ya, di masa pandemi seperti ini kita selalu harus rajin menjaga kesehatan kita agar tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang menggambar alam benda. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali kita jumpai alam benda, macam-macam, ya, dan masih banyak lagi di sekitar kita. Benda-benda ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Benda bersifat kubistis. Apa kira-kira ciri-cirinya? Kalau dibuat ini terbentuk garis lurus, ya, dan memiliki sifat persegi. Kita tidak akan menghitung luasnya, tapi nanti kita akan mencoba melihat sudut-sudutnya, mencoba menggambarnya. Kemudian ada benda bersifat silindris. Apa kira-kira perbedaannya antara kubistis dan silindris? Kalau silindris terbentuk dari garis lengkung, tidak memiliki sudut. Ya, ada lagi yang bentuk silindris lainnya, ya, ada bola, roda, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada benda tak beraturan. Nah, tak beraturan bentuknya karena ada yang bulat, ada yang lingkaran, ada yang persegi, dan ini juga tak teratur bentuknya. Begitu. Ada bentuk tak beraturan lainnya, masih banyak sekali. Apa contohnya? Ya, ini tak beraturan. Kita akan coba menggambar botol. Ini benda bersifat silindris. Kita mau menggambar dari atas atau menggambarnya dari bawah atau agak nyerong. Nah, ini semuanya ditata semenarik kita agar gambar nanti terlihat artistik, ya, seperti itu ya. Kita mulai dengan membuat garis dulu, garis tengah seperti ini. Ini hanya untuk membantu saja, karena nanti kita akan melihat bagian bawahnya, ya. Ini bagian bawah botol, ini kita garis dulu kurang lebih. Kalau untuk menyeimbangkan atas dan bawahnya kita bisa mengukur dengan ini. Nah, kalau seperti ini segini, atasnya juga segini kurang lebih, ya. Oke, kasih tanda. Nah, ini yang melatih kita bisa memperkirakan, ya, menggambar itu seperti itu. Jadi tidak hanya mengejar kemiripannya, tapi bagaimana kita bisa merasakannya nanti. Ini bentuknya lengkung seperti itu, ya. Nah, ini oval, silindris, ada unsur lengkungnya. Ini bawahnya juga seperti itu. Kalau bawahnya lengkung seperti ini, kalau ini diteruskan kan akan seperti ini, seperti telur, ya, oval. Ini juga seperti itu. Kemudian atasnya ada penutup botolnya, ya, seperti ini. Nah, kemudian masih ada lingkaran kecil lagi sedikit. Kemudian ini baru ada apa namanya untuk memencet mengeluarkan cairannya. Ini kita harus melihat dulu, mengamati bentuk objeknya seperti apa. Oh, ini kok lengkungnya seperti ini, begitu ya. Nah, ini sketsanya, ya, sketsanya. Paling tidak ini nanti yang menjadi panduan kita menggambar objek tersebut, ya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat pencahayaannya dari arah mana, baru nanti kita terapkan teknik gelap terangnya. Ya, kalau cahaya dari sini, ya, secara otomatis yang bagian sini nanti yang lebih gelap, ya. Ini kita arsir, ya, pelan-pelan kita mulai tipis-tipis, ya. Penebalan gambar itu terakhir. Lalu itu yang keluar-keluar seperti ini, kalau ada yang salah bagaimana? Menghapus itu juga yang terakhir, karena menggambar itu sebenarnya tidak ada yang salah.
Nah kalau mau tebal ya ini pelan-pelan ditebalkan seperti ini, pelan-pelan diarsir tebal seperti itu ya. Kemudian pensil kalau bisa memang dimiringkan seperti ini untuk mencapai hasil yang sesuai kita inginkan seperti itu. Nah, arsirannya bisa bolak-balik arah, bisa satu arah seperti ini semuanya, bisa bolak-balik. Arsirnya pelan-pelan tipis-tipis dulu, baru nanti ditumpuk hingga tebal. Kemudian ini juga lebih tebal. Kemudian ini bisa arahnya ke bawah karena biar menunjukkan ada unsur garis-garis dari bagian tutupnya ini. Yang agak lama adalah proses mengarsirnya ya, karena harus pelan-pelan. Nah seperti ini. Nah ini yang bawahnya ditebalkan. Nah biar kelihatan ini bendanya ada diletakkan di meja atau di tanah atau yang lainnya ya, ini yang bawah ini ditebalkan, kemudian kita bisa menambahkan garis seperti ini ya. Nah kalau ini misalkan diletakkan di lantai, kita tinggal menambahkan lantainya, misalkan tinggal kita tambah garis-garis seperti ini saja sudah cukup ya. Kemudian karena sinar dari arah sini, maka nanti kita juga menerapkan bayangannya di sini. Nah seperti ini sudah terlihat efeknya kira-kira. Karena gelap terang ini memang membantu menghasilkan gambar ini terlihat berdimensi, kelihatan nyata. Baru nanti kita menghapus bagian-bagian yang tidak digunakan, misalkan seperti ini tidak digunakan, kita hapus. Yang ini garis ini masih terlihat, berarti nanti bisa dihapus seperti itu ya. Arsirannya ini masih kurang maksimal memang. Silakan kalian bisa mencoba secara maksimal hingga ini nanti gambarnya bisa benar-benar bagus begitu. Oke. Demikian tadi bagaimana cara kita melihat ragam jenis benda dan cara mengamati objek benda serta membuat gambarnya. Silakan kalian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, karena selain melatih kecerdasan motorik, menggambar juga bisa melatih kesabaran dan meningkatkan fokus. Bukan hasil gambar yang bagus, tapi bagaimana kita bisa berproses menggambar secara total dan maksimal. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.